kita ketahui bahwasanya menyempurnakan wudu itu adalah salah satu cara untuk kesempurnaan kita ketika melaksanakan ibadah solat. Ketika seseorang memperbaiki wudunya, maka itu juga pengaruhnya kepada solat. Jika wudu seseorang baik, pasti solatnya baik. Dan sebaliknya, di saat dia berwudu tidak baik, ya pasti solatnya tidak baik. Kualitas wudu juga termasuk kualitas solat. Maka apa lebih-lebih seseorang itu ketika wudu dia khusyuk, maka pasti di dalam solat dia juga khusyuk. Dalam satu hadisnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang melakukan wudu, maka setiap anggota wudu yang basah sebab air wudu tersebut, maka seluruh anggota tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, sempurnakanlah wudu. Maksudnya kita harus bisa berwudu dengan sempurna, tidak hanya sebatas basuhan wajib, juga basuhan sunnah. Kita harus mengerjakan sunnah-sunnah sebelum wudu. Ketika kita membasuh basuhan wajib juga disuruh ada basuhan yang sunnah. Juga kita tinggalkan makruh-makruhnya wudu. Sebelum wudu kita dianjurkan apa? Madmadah, kumur-kumur. Kemudian istinsyak, menghirup air ke dalam hidung. Kemudian membasuh seluruh anggota wudu. Tidak hanya tangan, seluruh sunnah membasuh seluruh anggota wudu. Kemudian menghadap kiblat. Memulai wudu membaca bismillah. Setiap kebaikan jika dimulai tanpa membaca bismillah, maka qalilul barokah, sedikit barokahnya. Dan setelah wudu juga jangan lupa melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wudu kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Dan juga sunnah menambah subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Sunnah. Tambah lagi dengan al-ikhlas 3 kali. Tambah ayat kursi. Sunnah. Dan banyak sunnah. Di sini dianjurkan membaca surat Al-Qadar. Fa idza tawadda'ta fala tusrif fil ma'i. Maka ketika engkau wudu maka jangan berlebihan menggunakan air. Ketika engkau telah selesai dari bersuci dari wudu, faqra, maka bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baca surat Al-Qadar. Min ba'da ghuslil qadamaini, setelah membasuh kedua kaki, asyra marratin, sebanyak 10 kali. Dalam syarah kitab Lughul Hadis di situ dianjurkan. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil air wudu untuk melaksanakan ibadah solat, kemudian dia membaca surat Al-Qadar, di situ beliau tidak menyatakan beberapa kali. Yang jelas membaca surat Al-Qadar. Maka kata baginda Rasul, maka setelah orang membaca Al-Qadar tersebut, maka setiap tetesan air wudunya Allah ciptakan satu malaikat. Dan malaikat itu memohonkan ampun kepada orang yang ambil air wudu tersebut sampai hari kiamat. Kita dianjurkan baca ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Thummandur ilal ardi, kemudian lihatlah ke bumi, lihat ke bawah. Wa qul, dan ucapkanlah
asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Ini bacaan ketika kita melihat ke bawah, ke bumi. Fa inna man qalaha, maka sungguhnya orang yang membaca kalimat ini, man qala hadza ghafarallahu lahu, maka Allah akan ampuni dosanya kulla saghiratin wa kabiratin, seluruh dosanya, dosa yang kecil dan dosa yang besar.